video, link, maupun file dokumen. Hasil Padlet tersimpan dalam hasil contohnya ini adalah contoh Padlet yang saya gunakan selesai mengadakan workshop. Jadi saya minta evaluasi para peserta. Kemudian contoh lagi masih sama, ini juga untuk evaluasi saya mengadakan workshop. Dan yang terakhir adalah contoh untuk melakukan karya anak-anak. Ya, itu tadi contoh Padlet yang pernah saya buat. Penasaran? Kita akan mulai dari cara kita mendaftar. Nah, silakan sobat-sobat untuk masuk ke Gmail. Setelah masuk ke Gmail, silakan sobat-sobat untuk mendaftar terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Saya akan mulai masuk ke webnya Padlet. Jika sobat-sobat belum pernah mendaftar, maka harus mendaftar terlebih dahulu. Ya, ini saya masuk ke loginnya. Nah, jika sobat-sobat belum mendaftar, maka silahkan sign up terlebih dahulu. Untuk memudahkan pendaftaran, silahkan menggunakan akun Gmail yang sedang aktif pada device sobat-sobat. Nah, kebetulan saya sudah mendaftar, jadi saya sudah login. Tampilannya, kalau pernah mendaftar atau pernah login atau pernah menggunakan akan seperti ini. Sobat-sobat bisa lihat, ini adalah contoh dari Padlet yang pernah saya buat, maka akan tampil semua. Saya akan mulai dari atas. Paling di sini ada buat Padlet untuk membuat Padlet sendiri. Kemudian ini bergabung ke Padlet, berarti file-file yang kita bergabung dengan orang lain. Kemudian ini galeri, yaitu Padlet-Padlet yang dibuat oleh Padlet sendiri. Kemudian yang keempat ini adalah untuk meningkatkan Padlet itu. Padlet yang saya gunakan adalah Padlet yang free, artinya tidak berbayar. Jika sobat-sobat mau berbayar, silahkan klik tingkatkan. Kebetulan saya menggunakan Chrome Bahasa Indonesia. Jadi nanti kalau sobat-sobat menggunakan yang bahasa Inggris, silahkan sesuaikan saja. Baik, kita akan mulai. Cara membuat Padlet sendiri, setelah masuk layar kerja seperti ini, kita klik tambah atau buat Padlet. Setelah itu, di sini muncul Pro, Basic, dan seterusnya. Kita pilih yang Basic ya. Oh, ternyata saya sudah nggak bisa membuat karena ini sudah ada beberapa desain. Jadi, saya harus ya, karena kemampuannya terbatas, jadi saya harus salah satu diarsipkan dulu. Saya coba arsipkan ya. Bisa apa enggak? Oh, enggak bisa arsip. Oke. Saya arsip. Ya. Saya arsip. Oke. Ini saya juga arsipkan. Nah, coba sekarang saya buat baru. Apakah masih bisa? Nah, ternyata kalau nanti sobat-sobat mengalami seperti saya karena sudah membuat Padletnya banyak, karena memang terbatas, maka yang Padlet yang sudah tidak dipakai diarsipkan saja, kemudian kita akan buat baru. Atau sobat-sobat bisa mendaftar lagi menggunakan akun yang baru. Nah, sobat-sobat, ini adalah
template-template tipe-tipe dari Padlet sendiri. Contoh, saya akan mulai dari yang kolom. Ya, setelah saya menentukan, ini di bawah juga masih ada lagi ya. Nanti sobat-sobat bisa pilih yang mana. Saya misalnya kolom. Saya pilih kolom. Nah, setelah dipilih kolom, maka akan muncul di sebelah kanan selamat datang. Ini bisa diganti, judulnya apa? Judulnya nanti akan masuk ke sini, saya ganti, misalnya latihan 1. Latihan 1. Atau kalau sobat-sobat mau langsung ke temanya, misalnya untuk hasil karya desain misalnya. Kemudian ke bawah itu adalah orean daripada judul yang tadi. Misalnya saya buat singkat aja adalah karya desain online club 2021. Kemudian icon ini bisa digunakan, bisa tidak. Nah, sobat-sobat bisa pilih, misalnya saya mau pakai yang tertawa. Klik. Sobat-sobat bisa lihat yang berubah di sebelah kiri atas ya. Setelah itu saya turun ke bawah lagi. Ini saya turunkan ke bawah. Nah, kalau mau dapat lagi, kalau sudah berarti sobat-sobat bisa klik anak panah ini untuk kembali. Kemudian kita ke bawah lagi, di sini ada URL. Nah, URL itu apa? URL itu adalah link, alamat yang dituju untuk Padlet yang sobat-sobat buat. Ya, misalnya karena ini saya hasil karya desain 2001, supaya memudahkan saya kasih misalnya desain 2021. Nama ini adalah nama URL, maka tidak boleh menggunakan spasi, boleh menggunakan angka, ya, tapi tidak boleh menggunakan tanda baca. Mari kita turun ke bawah, wallpaper. Sobat-sobat bisa lihat, ini menakutkan sekali wallpaper saya. Maka saya akan ganti. Saya akan pilih misalnya jika wallpapernya hanya satu warna, sobat-sobat bisa pilih colornya bebas ya. Kalau warnanya mau gradasi, warna-warni silahkan dicoba. Kalau backgroundnya mau tekstur atau pola, teman-teman bisa klik dan bisa pilih. Misalnya saya pakai ini. Nah, perubahannya teman-teman bisa lihat ya. Kalau mau pakai foto, silahkan klik foto. Nah, misalnya saya mau pakai foto es krim. Nah, jika sudah, teman-teman bisa back kembali lagi. Nah, atau teman-teman punya background sendiri, boleh diklik tanda tambah ini. Kemudian kalau sudah, kita kembali ke menu roda ini, kita lanjut ke bawah, wallpaper sudah, sekarang skema. Nah, skema ini boleh dipilih, boleh tidak. Nanti silakan dieksplor sendiri ya. Kemudian jenis huruf, ini ada A. Nah, ini perubahannya bisa lihat di sini ya, sobat-sobat ya. Ini misalnya saya pilih yang ketiga, hasilnya seperti ini. Kemudian atribusi, tampilkan nama kreator. Jadi begini, ketika responden kita itu sudah mendaftar ke Padlet, maka
nanti nama aslinya, nama akunnya akan keluar. Tetapi kalau tidak mendaftar, maka nanti tidak ada identitasnya. Nah, ini bisa disetting seperti ini. Kemudian posisi postingan yang baru mau taruh di pertama atau di terakhir. Kalau di terakhir berarti posisinya itu nanti di belakang, ya. Kalau di pertama berarti itu di depan. Silakan nanti dicoba sendiri. Kemudian komentar. Komentar ini masih belum dibuka. Izin. Jadi siapapun kalau mau komentar harus izin dulu. Maka ini kalau tidak mau pakai izin, langsung bisa komentar, ini settingannya dibuka. Kemudian reaksi. Reaksi itu di sini ada beberapa pilihan. Jika Padlet ini mau digunakan untuk anak TK, mungkin pakai bintang kali ya untuk penilaiannya. Kalau misalnya Padlet ini mau digunakan misalnya untuk mencari follow, like, dislike, komen, berarti pakai vote. Kemudian kalau hanya like saja, suka saja, berarti ini. Ini tergantung sesuaikan dengan tema yang akan digunakan pada Padlet tersebut. Nah, misalnya saya pakai like, dislike, atau vote. Kalau sudah, kita kembali lagi ke menu roda. Setelah itu, kita memerlukan, jadi begini, ketika responden mau upload sesuatu ke Padlet kita, apakah kita perlu memberi persetujuan atau tidak, maka kita kalau ditarik ke kanan, berarti kita nggak perlu lagi untuk buka tutup. Begitu juga dengan kata-kata, ya. Nah, kata-kata yang buruk. Jadi nanti responden langsung upload, langsung bisa terlihat di dinding ini. Tetapi ketika sobat-sobat ini dinonaktifkan, sobat-sobat yang repot sendiri. Jadi harus sharing dulu, ini diterima enggak, ini diterima enggak. Itu fungsinya. Ini saya buka ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita kembali ke atas. Kalau sudah kembali ke atas, kita akan lanjutkan. Setelah lanjutkan, kita akan posting. Nah, setelah posting, karena tadi bentuknya kolom, maka di sini tulis dulu postingan pertama apa. Misalnya, ini contoh, saya mau mempergunakan ini untuk hasil karya anak. Ya, contoh, ayo komentari gambar di bawah. Nah, saya simpan dulu. Oke. Setelah saya simpan, saya akan upload gambarnya. Caranya, klik tanda tambah. Setelah klik tanda tambah, kita ke sebelah kanan. Nah, ini gambar, misalnya kasih keterangan. Gambar desain. Nah, kalau sudah, saya cari gambarnya di mana saya menyimpan. Nah, kita cari ya, di mana tempat menyimpan gambar itu. Ini kebetulan saya ada di kelas 6B, coba ya, 6B. Mungkin saya ambil salah satu. Oke, ternyata ada di 6C. Oke, saya ambil satu. Kalau sudah di-open, setelah itu kita tunggu prosesnya, sobat-sobat. Nah, ini prosesnya. Kalau sudah terupload, di sini muncul gambarnya, terus kita publish. Ini tadi jangan lupa dikasih judul, kemudian dipublish. Nah, nanti responden bisa memberi like, dislike, ya, atau komen di sini. Misalnya gambarnya bagus. Kemudian
Kalau ingin memberi kolom berikutnya, misalnya tugas berikutnya, tugas 2, dan seterusnya. Jika ini sudah selesai, sobat-sobat bagaimana cara share screen, cara share link ke peserta. Kita kembali ke roda. Nah, di roda ini kita bisa lihat ke bawah, ya, yang tadi. Atau teman-teman bisa sebar. Nah, sebar, kita lihat. Ini sebarnya kemana? Ke email, ke Facebook, Twitter, ke Google Classroom, atau sematkan, atau dapatkan kode. Nah, biasanya saya pakai saling tautan ke clipboard. Saya klik. Setelah saya klik, URL ini sudah disalin, ya, sudah disalin. Maka ini yang disebarkan kepada responden yang kita tuju. Atau kalau kesulitan, di atas ini juga ada. Jadi ini tinggal di blok, klik kanan, disalin atau di copy. Udah, tinggal sebarkan. Nah, bagaimana cara mendownload atau menutup? Nah, seperti tadi, kita klik ke roda. Untuk menutup, berarti kita pilih settingannya yang tadi dibuka, kita tutup. Sesuaikan kebutuhan. Kalau sudah, kita simpan. Udah, selesai. Kemudian, bagaimana cara download? Kita tutup dulu, kita lihat titik 3. Nah, titik 3 ini menunya juga banyak ya, sobat-sobat. Nah, satu, kita juga bisa sebarkan. Kita bisa print hasilnya. Kalau kita mau sebarkan lewat sini juga bisa, yang seperti tadi. Kalau kita mau ekspor, berarti kita akan download. Klik ekspor. Nah, ini dia. Simpan sebagai gambar, simpan sebagai PDF, simpan sebagai CSV, simpan sebagai Excel. Silahkan saya kasih contoh kalau simpannya sebagai gambar. Oke, sedang diproses. Nah, ini contohnya. Kalau kita simpan sebagai gambar, ya, hasilnya seperti ini. Kalau sudah, kita kembali lagi ke dashboard-nya, dashboard dari Padlet. Ini seperti ini, tadi simpan gambar, simpan PDF, sudah tahu ya teman-teman ya. Nah, ini dia Padlet yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat bagi sobat-sobat seluruh Indonesia. Jika tutor ini bermanfaat, silahkan like, silahkan subscribe, silahkan komen, silahkan sebarkan. Gratis kok. Dengan demikian saya tutup. Semoga bermanfaat. Salam sehat, tetap semangat. Terima kasih. Tuhan memberkati.